Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Guru hebat dimanapun berada. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Pekanbaru. Kali ini kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Tentu saja kami dibimbing oleh fasilitator hebat kami yaitu Ibu Yeni Andriani MPD dan juga oleh pengajar praktik Ibu Novita Fauzi SPD MSI. Perkenalkan, nama saya adalah Apriyadi SPD dari SD Negeri 188 Pekanbaru, dan di sesi ini saya akan bertindak sebagai coaching dan bersama dua rekan saya. Saya Asni SPD, SMP Negeri 42 Pekanbaru. Di sesi ini sebagai coach. Saya Akhir Rahmah ST dari SDIT Alfitia Pekanbaru, bertindak sebagai pengamat. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Asni. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Bu Asni? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat juga Bu. Baik Bu Asni, untuk persiapan coaching yang akan Bu Asni lakukan sebentar lagi, ada beberapa hal yang mau kita diskusikan. Yang pertama, saya akan menyampaikan rubrik penilaian. Ya Bu. Ada 3 rubrik penilaian pada hari ini. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur kita? Yang kedua, bagaimana memberi pertanyaan berbobot terhadap coaching? Ya Bu. Dan yang ketiga, bagaimana coaching merespon menanggapi pertanyaan dari coach? Ya, sesuai dengan prinsip coaching, kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Baik Bu Asni, untuk kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang Bu Asni ingin kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu adalah present, mendengar aktif, dan pertanyaan yang berbobot itu Bu. Selanjutnya, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Yang ingin diobservasi itu mendengar aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Baik. Selanjutnya, indikator mana yang Bu Asni ingin capai pada proses coaching kali ini? Nah, yang ingin dicapai itu membantu mengembangkan ide coaching dalam menemukan solusi permasalahannya. Baik Bu Asni, silakan dilanjutkan untuk proses coaching. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Pak Apri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih mengganggu waktu Bapak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Kalau Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saya ini ingin melakukan coaching kepada Bapak, boleh? Tentu saja boleh Bu. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya Pak. Kali ini kita akan membahas tentang kendala yang Bapak hadapi di saat pelaksanaan pembelajaran. Ada kendalanya Pak? Begini Bu, tentu saja siswa saya itu, saya melihatnya mereka tidak bersemangat dalam belajar. Banyak yang tidak tertarik dengan materi yang saya sampaikan. Dan yang lebih parahnya itu, jika ada tugas, banyak yang tidak mau mengerjakan. Saya sudah mencoba berbagai macam strategi supaya mereka itu bisa semangat. Nah, ketika saya menggunakan strategi A misalnya Bu, sebagian anak yang berada di bagian depan itu dia semangat Bu, luar biasa semangat. Namun anak-anak yang di belakang itu
justru mereka tidak antusias. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika saya menggunakan strategi yang lain, justru anak yang di belakang pula yang begitu antusias. Sementara anak-anak yang berada di duduk paling depan itu mereka tidak semangat. Nah, apa yang salah kira-kira dengan apa yang saya lakukan tersebut? Oh, begitu ya Pak. Berarti ini permasalahannya dari gaya belajar anak-anak ini ya Pak ya, yang Bapak alami. Sepertinya begitu asli. Oh, jadi baik Pak. Jadi menurut Bapak kira-kira tujuan apa yang Bapak harapkan dari coaching kita ini? Tentu saja Bu Asli, setelah coaching ini saya ingin menemukan solusi atas permasalahan yang saya sedang alami. Dan tentu saja tadi yang Ibu sampaikan tentang gaya belajar tadi, Bu. Oh baik Pak, intinya Bapak ingin seluruh siswa bersemangat dan mengikuti seluruh skenario dari pembelajaran yang Bapak rancang ya Pak ya. Kira apa yang mungkin membuat siswa bersemangat dan mau berkontribusi dalam skenario pembelajaran Bapak? Sepertinya begini, siswa yang di bagian depan tadi itu saya melihat mereka itu ingin belajar itu dengan kegiatan yang menggunakan fisik, seperti menggambar atau bertepuk tangan. Intinya mereka mesti harus bergerak. Saya yang berada di bagian depan itu. Nah, sedangkan yang siswa saya yang di belakang tadi, saya melihat lebih suka strategi yang santai dan mereka lebih fokus untuk mendengarkan saya untuk berceramah, sepertinya begitu Bu Asmi. Iya, berarti siswa ingin Bapak memperhatikan gaya belajarnya sehingga siswa dapat tertarik dengan materinya ya Pak. Iya, benar. Anak-anak, kira-kira apa yang dapat Bapak lakukan untuk menghadirkan pembelajaran yang seperti yang Bapak inginkan itu? Sepertinya saya harus mencoba untuk menggabungkan kedua strategi yang saya sampaikan tadi Bu Asni. Tadi ada strategi A misalnya dan ada strategi B di dalam satu waktu pembelajaran tadi, sehingga saya harus menghadirkan kedua strategi itu dan saya harus menyesuaikan dengan gaya belajar siswa saya. Apakah seperti itu, Bu? Wah, betul sekali itu Pak. Itu dinamakan pembelajaran berdiferensiasi. Oh, berdiferensiasi. Iya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak. Oke, ya. Anak yang suka dengan apa? Yang visual, auditory, kinestetik, kinestetik. Jadi itu yang perlu. Kira-kira itulah pembelajaran berdiferensiasi itu terletak pada 3 aspek, di kontennya, di produk dan proses. Nah, jadi sekarang konten, produk, proses dan proses. Okay. Sekarang rencana strategi Bapak ini untuk apa? Rencana strategi Bapak untuk menyelesaikan masalah ini. Pertama sekali saya tentu harus mengelompokkan gaya belajar anak-anak saya itu. Iya betul. Dan saya akan mencari kajian literatur yang lebih banyak bagaimana cara mengelompokkan gaya belajar. Ya, salah satunya mungkin ada dengan siswa saya suruh menjawab link yang saya edarkan di WA group nanti, lalu secara otomatis ketika siswa selesai mengerjakan soal link tadi, maka akan terdeteksi langsung gaya belajar apa anak murid-murid saya tersebut, Ibu. Lalu setelah itu saya akan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang dapat membuat siswa semua tadi untuk bisa berkontribusi sesuai dengan gaya belajarnya. Wah, ini rencana yang sangat bagus tentang pembelajaran
berdiferensiasi ya Pak ya. Iya, baik. Sekarang Bapak akan fokus berdiferensiasinya pada aspek apa ini? Saya lebih fokus terhadap aspek proses dan produknya. Dan apakah harus ke semua tahapan itu harus terpenuhi Ibu atau boleh salah satunya saja? Boleh, tidak mesti semua. Tidak mesti semua. Boleh 1, 2, Iya. tidak mesti semua. Oke, baik Bu. Bagus sekali Pak. Jadi Pak, kira-kira nih berapa lama rencana ini bisa diselesaikan? Saya rasa minggu depan saya bisa mulai melaksanakan pembelajaran tersebut. Oh ya, mantap. Bagus itu Pak. Lebih cepat lebih bagus. Insya Allah siap dilaksanakan. Oke Pak, mudah-mudahan berhasil ya Pak. Sekarang ini Pak, Bapak sudah menemukan strategi, rencana, dan action sudah ditentukan waktunya. Sekarang kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana ini Pak? Saya sangat berkomitmen Bu, untuk selalu menghadirkan pembelajaran yang dapat menjangkau semua kebutuhan siswa kita, sehingga siswa ini lebih bersemangat dan berkontribusi terhadap pembelajaran, dan tentunya secara otomatis akan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan siswa. Wah, keren, hebat Pak. Sudah sangat hebat sekali, sangat mendukung. Mudah-mudahan semua yang Bapak rencanakan kemudian nanti action berjalan lancar. Amin. Dan sesuai yang diinginkan ya Pak. Insyaallah. Bagaimana tindak lanjutnya setelah itu Pak? Tindak lanjutnya tentu saja Bu, saya akan selalu tetap melaksanakan hal ini secara kontinu. Jangan hanya sekali 2 kali saja kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Karena intinya bagaimana kita seorang guru bisa memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kita. Oke, mantap. Jadi dari obrolan tadi, dari solusi yang Bapak utarakan, sekarang dari obrolan kita ini sudah terjawab tidak permasalahan yang awal tadi Pak yang kita bahas? Alhamdulillah Bu, saya sangat lega sekali rasanya Bu. Dan setelah Ibu coaching tadi, saya merasa permasalahan tadi yang saya sampaikan solusinya seperti ini. Iya. Dan sangat membantu saya Iya. untuk bisa menemukan solusi, begitu Bu. Iya. Nah, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ini berjalan lancar ya Pak. Alhamdulillah. Amin. Amin. Iya Pak. Selesai. Makasih Bu. Oke. Baik Bu Asni, setelah dilaksanakan coaching pada hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Asni. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Asni lakukan pada saat coaching? Saya melakukan coaching sudah sesuai dengan alur tirta. Tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik. Selanjutnya ada beberapa catatan dari hasil observasi yang saya lakukan. Izin saya menyampaikan sedikit ya Bu ya, catatan terhadap observasi. Ya Bu. Saya melihat apa yang Bu Asni dan Pak Apria dilakukan selama coaching sudah sangat baik. Terima kasih. Sudah ada present, hadir secara penuh. Kemudian pertanyaannya juga sudah berbobot. Kemudian sudah mendengarkan secara aktif. Ada hal yang mungkin sedikit masukan yang ingin saya sampaikan terkait dengan alur tirta. Boleh. Ya, secara umum alur tirta sudah dijalankan dengan baik itu di tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab sudah ada semua. Tetapi mungkin perlu lebih ditingkatkan lagi untuk dalam hal poin identifikasi. Tetapi secara umum apa yang sudah dilakukan Bu Asni dan Pak Apriyadi sudah sangat baik.
Kompetensi apa lagi yang Bu Asni ingin kembangkan dari coaching yang telah dilakukan? Yang ingin dikembangkan itu lebih memahami alur tirta sehingga kompetensi apa lagi yang Bu Asni ingin kembangkan dari coaching yang telah dilakukan? itu Bu bisa lebih memahami alur tirta sehingga dapat melakukan coaching lagi lebih baik lagi Bu. Baik Bu Asni, Ya, Bu. alhamdulillah rangkaian supervisi kita hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kesempatan Bu Asni dan Pak Apria diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.